Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kamal mujahidin wa adal mu'adin wa afhamana min ulumuddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan dan juga saya sayangi, selamat siang anak-anak. Siang Pak. Tetap semangat ya walaupun puasa. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengabsen dulu. Bapak absen yang pertama Esa Aulia, Hadir. yang kedua ada Enova. Hadir. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bertemu lagi di kelas fikih, pengembangan pembelajaran fikih. Yang kemarin kita sudah mempelajari fikih muamalah jual beli, yaitu Islam sebagai agama yang syamil dan mutakamil, mengatur segala aspek kehidupan termasuk hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia antara sesama, yaitu pembahasan jual beli. Kali ini kita sama-sama akan belajar tentang fikih pinjam meminjam atau penelitian dari Arya. Apa sih? Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas fikih tentang pinjam meminjam. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi pembelajaran hari ini bisa sesuai tujuan dan mendapat manfaat apa yang telah kita pelajari bersama. Oke anak-anak, pinjam meminjam, apa sih itu pinjam meminjam? Ada yang tahu? Tidak Pak. Mari kita ulas bersama. Pinjam meminjam adalah dalam bahasa Arab Arya, berasal dari kata i'arah yang berarti meminjamkan. Dalam Islam, dalam ilmu fikih, para ulama mendefinisikan arya dengan definisi yang berbeda-beda. Seperti Imam Hanafi menerangkan bahwa arya menyerahkan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Sedangkan Imam Syafi'i sesuai mazhab kita, arya itu adalah izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan. Jadi kita sebagai makhluk sosial, alangkah baiknya kita menolong teman kita atau saudara kita yang membutuhkan. Kalau mereka membutuhkan pinjaman, kita pinjamkan dengan ikhlas dan seperti kenapa niat kita menolong ibadah semata karena Allah Ta'ala. Di situ kita akan mendapat berkahnya dari orang yang tidak mampu, dalam kutip tidak mampu dalam artian materi, bukan tidak mampu secara ekonomi, kemiskinan, bukan seperti itu. Jadi tapi perlu diingat bahwa pinjam meminjam itu di sini diterangkan barang tersebut tetap dalam wujudnya tanpa disertai imbalan. Ya. Karena apa? Kalau ada imbalan atau bunga itu riba, dan Allah melarang riba karena riba adalah haram. Jadi kita meminjamkan uang semisal 10.000, maka orang tersebut mengembalikan 10.000. Biasanya kan kita tidak pandang baik itu teman, saudara atau siapa. Nah, karena mereka yang butuh, ya kita harus bisa komersil. Jadi semua seperti hukum sewa menyewa,
ada uang, ada imbalan. Tapi kalau pinjam meminjam, apa yang dipinjamkan itu tetap utuh nilainya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu hukum pinjam meminjam dalam Islam. Sesuai komitmen pinjam meminjam dalam Islam tidak diizinkan keberadaan bunga atau praktek riba. Sementara itu banyak orang yang masih bingung jika kita meminta pinjaman uang ke bank syariah, apakah kita akan mengembalikannya sama seperti yang kita terima. Di sini jangankan bank syariah, sama teman sendiri aja masih ada suku bank atau riba. Di sini kita ditekankan jangan sampai pinjam meminjam itu ada segi komersil atau saling merugikan, karena kita niatnya adalah menolong. Hikmah dari pinjam-pinjam ini kan kita menolong sesama teman, seperti itu. Syarat barang pinjaman. Suatu barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai arya atau pinjam meminjam jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai arya jika dipinjamkan adalah barang yang habis pakai seperti makanan, sabun, lilin, dan sebagainya. Kedua, barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang dihalalkan. Misalnya kita pinjam uang untuk kebutuhan hidup kita, buat makan besok, buat pinjam kebutuhan sosial atau kebutuhan sekolah, itu disarankan dan juga bisa. Karena apa? Islam tidak mengajarkan kita untuk meminta-minta, karena itu dosa. Jadi pinjam meminjam disyariatkan lebih boleh daripada meminta-minta. Kita kalau sudah mepet, sudah tidak ada jalan lain, kita pinjam kepada teman, itu yang lebih baik. Seperti itu. Hak dan kewajiban peminjam. Ketika seorang meminjam barang karena pembelinya tidak memberikan batasan atau ketentuan tertentu dalam pembayarannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apapun yang digunakan secara urf atau kebiasaan. Dalam kata lain, meminjam bebas menggunakan untuk tujuan apapun selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Ini sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan, bukannya seperti syarat atau syariat. Jadi pinjam meminjam juga ada akadnya. Mau meminjam uang segini, akadnya 10.000, dan yang dikembalikan 10.000. Jangka waktunya berapa, ada akadnya atau perjanjian. Kalau tidak ada akad, biasanya kalau umumnya orang gimana sih kalau pinjam itu ya dilupain gitu aja. Ini kita sebagai umat Islam harus pakai kesepakatan atau akad perjanjian. Karena apa? Ini orang banyak yang lupa dengan pinjam-pinjam, agar kita ada ikatan sama orang yang pinjam atau meminjam harus ada akad seperti itu. Waktu pengembalian barang pinjaman. Kapankah pemilik boleh mengambil kembali barangnya yang dipinjam? Apakah boleh mengembalikan suatu waktu atau hanya boleh mengambil pada waktu yang sudah disepakati? Dalam hal ini para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama yaitu ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Zahiriyah memandang bahwa pemilik barang boleh meminta barangnya dari peminjam apapun dia mau. Syariat tidak menimbulkan mudarat atau bagi si peminjam. Yang kedua, pendapat Malikiyah berpendapat pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka waktu yang telah disepakati atau setelah jangka waktu yang sewajarnya. Jika tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu peminjaman dari pemilik barang, atau setelah barang pinjaman tersebut
selesai digunakan untuk keperluan peminjam. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban peminjam. Ketika seorang meminjam barang sedangkan pemiliknya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apapun yang dibenarkan secara urf atau kebiasaan. Sini juga ada selanjutnya juga ini sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan disebutnya seperti syarat. Contoh, seorang yang meminjamkan mobil sedan kepada temannya selama temannya itu tidak memberikan batasan atau ketentuan pemakaian, si peminjam boleh menggunakan untuk keperluan apapun selama itu dianggap sebagai pemakaian yang wajar. Nah, selanjutnya yaitu ada waktu pengembalian barang. Yang pertama, ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah itu memandang bahwa pemilik barang boleh meminta barangnya dari peminjam kapanpun dia mau, dengan syarat tidak menimbulkan mudarat bagi si peminjam. Yang pendapat kedua dari Malikiyah, pendapat pemilik barang tidak boleh meminta barang kecuali setelah jangka waktu yang telah disepakati atau akad ijab dan kabul. Itu yang setelah disepakati beberapa hari atau minggu, berarti harus dengan sesuai ketentuan perjanjian tersebut. Jadi penjelasan Bapak di atas itu juga ada rukun pinjam meminjam, yaitu satu ada mukir, orang yang meminjam. Mustahil adalah orang yang meminjam. Mustahil adalah barang yang dipinjam atas batas waktu dan ijab kabul atau ucapan keterangan dari kedua belah pihak. Materi yang terakhir, karena waktu sudah menunjukkan sebentar lagi sudah selesai, ini ada hikmah dari pinjam meminjam, yaitu membina ketentraman dan kebahagiaan, memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat hidup masyarakat, menolak kemungkaran, dan juga menolong sesama manusia. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini dari Bapak, semoga bermanfaat. Untuk yang selanjutnya bisa dipelajari di rumah. Itu ada LKS dan halaman 145 dikerjakan pilihan ganda dan esai. Jangan lupa minggu depan kita koreksi bersama-sama di kelas. Dan waktu sudah menunjukkan sudah berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.